Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kombi, Komunitas dan Hobi. Kali ini kita akan bertemu dengan komunitas pecinta pusaka Pontianak. Dan untuk kedepannya dan beberapa menit ke depan kita akan mencari tahu detail-detail di dalamnya seperti apa. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk pedas bang. Macam bang biru, jangan biru bang, cukup tengkuk ya bang nih. Kurang biru ke bang? Tolong. Masuklah bang, cari apa? Keris ke, badik ke? Enggak sih, kita enggak lagi jualan ya guys ya. Hari ini saya, Opang, akan berbincang-bincang dengan kawan-kawan dari komunitas pecinta pusaka Pontianak. Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan saya ke sini, abang-abang semua hendak melamar anak, bukan? Kita bukan mau melamar juga. Jadi kita mulai dari yang pertama dulu bang. Ini komunitas pecinta pusaka Pontianak, betul bang ya? Iya. Yang awalnya gerakannya diinisiasi dari abang-abang yang mana? Permulaannya ya? Permulaannya sebenarnya terjadinya perkumpulan pun tidak sengaja. Nah kebetulan saya pun berkawan dengan Bang Heru, Bang Taufik, Bang Hamdani. Dan tidak sengaja pula pun kita punya hobi yang sama. Nah hobi kita ini suka menyimpan pusaka karena ya nama kita orang-orang Melayu, bangsa Melayu atau bangsa Bugis sedikit banyak. Dari orang-orang tua kita dulu, dari nenek datuk kita apa segala macam pasti akan meninggalkan kalau tidak senjatanya baik keris, badik dan segala macam. Ada kain congkeh, Suka kainnya ada ya? kain Iya. cindai, biasanya dan macam-macam lagi. Nah, akhirnya sama kawan-kawan kita biasa berkumpul, bercerita, bergesah. Nah, akhirnya kita pelajari bagaimana merawat pusaka itu dengan cara yang simple ya. Hari ini tadi kita lakukan. Iya, iya. Komunitas pencinta pusaka Melayu Kota Pontianak. Jadi ini sekumpulan anak-anak muda yang memang suka dengan khasanah pusaka Melayu dan Bugis. Salah satunya dalam bentuk senjata tajam keris, ada badik. Tetapi tidak hanya badik atau keris, ada juga siwar, ada juga tumbuk lada. Nah itu siwar dan tumbuk lada juga pusaka-pusaka yang ada khas dari negeri Sumatera yang memang masuk ke negeri Pontianak pada masa dulunya. Dan pusaka-pusaka ini rata-rata kebanyakan itu tidak ditempa atau dibikin di kota Pontianak atau wilayah sekitarnya. Memang kebanyakan pusaka-pusaka lama ini adalah bawaan dan turunan. Kalau memang pernah ada dibikin di Pontianak, tentunya masihlah membekas nama-nama pandai besinya atau pandrenya. Tetapi sampai sejauh ini kita belum menemukan pandai atau pandai besi yang memang sejak dulu ada di kota Pontianak. Atau mungkin pernah ada, dan memang tugas kita generasi muda untuk mencari tahu lebih dalam bagaimana perkembangan sejarah-sejarah pusaka ini bisa masuk di kota Pontianak pada masa dulu sebelumnya. Pusaka-pusaka ini pun banyak digunakan dalam beberapa hal. Digunakan dalam prosesi penobatan atau digunakan dalam upacara-upacara adat tertentu.
Dan tentunya pusaka-pusaka yang digunakan pada prosesi penobatan baik raja, pangeran, ataupun hari-hari besar istana itu menggunakan ciri khas tersendiri. Komunitas pencinta pusaka Melayu Kota Pontianak ini tujuannya adalah yang pertama menyambung silaturahmi dengan teman-teman yang memiliki koleksi atau pusaka Bugis dari keluarga atau dari kakek atau dari ayah. Nah, kadang-kadang begini. Seperti saya, awal-awal dulu memiliki beberapa keris dari kakek saya. Saya mau belajar kemana, saya tidak tahu. Akhirnya saya bertemu dengan teman-teman saya, Taufik, Hamdani, Heru, dan teman-teman lainnya. Karena di setiap orang itu memiliki pengetahuan keris yang berbeda. Nah, komunitas ini adalah tempat belajar, tempat berbagi cerita. Dan sekali lagi komunitas kita ini adalah tempat bersilaturahmi. Nah, kalau kita tidak membuka diri, artinya kita akan menutup diri dengan ilmu-ilmu yang ada. Semakin kita bersilaturahmi, kita mendapatkan input yang bagus, pengetahuan yang bagus, informasi yang menarik sekali lagi. Dan tentunya tujuan kita ini memang merangkul semua teman-teman agar lebih paham dan bagaimana cara merawat pusaka itu sendiri. Karena kebanyakan orang hanya bisa menyimpan, tetapi kurang paham dalam perawatan. Nah, kami ini bersama teman-teman yang lain bisa tuh berbagi cerita, membantu bagaimana merawat pusaka, dan yang tentunya perawatannya itu dengan cara yang paling gampang dan paling mudah. Sehingga buat teman-teman itu bisa difahami dengan baik dan tidak menjadi suatu beban dalam merawat suatu pusaka. Dan sekali lagi, buat teman-teman semua, silahkan bergabung ke komunitas pecinta pusaka Melayu Kota Pontianak. Kita bersilaturahmi, berbagi cerita, berbagi edukasi, dan tentunya melestarikan khasanah pusaka-pusaka Melayu Bugis yang ada di Kota Pontianak dan sekitarnya. Nah, pusaka-pusaka yang digunakan oleh para pembesar tersebut bersarung perak, berhulu gading, ada yang bersampir gading, ada yang bersepatu dia gading, ada yang berpendokok emas, intan, dan berlian. Dan ada juga satu senjata yang dipegang oleh seperti hulu balang atau panglima, atau katakanlah dia adalah jawara-jawara. Itu bentuknya sangat sederhana, tetapi ketajaman bilahnya itu sangat luar biasa dan biasanya berbisa. Nah, kalau kita berbicara tentang senjata keris berbisa, bisa itu dari mana sih asalnya? Warangan atau zat arsenik yang direndam pada bilah dengan waktu yang cukup lama, ketika terkena sayatan itu akan menimbulkan luka yang berkepanjangan. Jadi itulah bilah besinya. Selain dari itu, dari mana lagi kita bisa dapat bilah? Biasanya mohon maaf menggunakan seperti darah-darah hewan, bisa-bisa hewan, atau kotoran apapun yang dioleskan pada bilah keris. Nah, ketika bilah itu terkena oleh bagian tubuh, dia akan menyebabkan infeksi. Jadi bilahnya itulah senjatanya itu menjadi bisa. Nah, jadi kenapa orang-orang Melayu zaman dulu pasti bersarung kayu pada kerisnya. Tapi kayu bukan sembarang kayu. Di alam Melayu sendiri, bahwa orang zaman dulu itu rata-rata kebanyakan sarung, sampir, hulu itu terbuat dari kayu kemuning. Nah, kenapa kayu kemuning? Nah, orang-orang Melayu tempo dulu menggunakan kayu kemuning sebagai sarung, baik pun hulu. Pada saat mereka berperang atau bertikam, zat-zat yang ada atau enzim di kayu kemuning itu mampu menghambat pendarahan. Jadi ketika kita luka, ambil sarungnya, tempelkan. Dia membantu untuk meredam atau menghambat pendarahan ketika terluka dalam suatu peperangan atau perkelahian. Jadi memang alam Melayu atau orang-orang tempo dulu itu pun tidak sembarang dalam membuat keris, baik pun dia membuat sarungnya, semua itu melalui proses pembuatan yang sangat tidak gampang atau susah. Dan saya mau nanya abang ini mungkin bajunya paling proper, paling. Terus saya kan kaos gitu kan, abang nih, ini ada kaitan khususnya enggak bang, kayak emang kalau mau menghadap keris harus
looknya harus proper itu. Sebenarnya sih izin abang untuk lebih sopan dan beradab aja sih. Kita boleh juga baju biasa, tapi minimal itu pakai sarung lah. Kalau kita Melayu ini kan berciri khas pakai sarung. Nah, apalagi Melayu manapun lah, Melayu Sambas, Melayu pakai sarung. Nah, kalau yang saya pakai ini kan lebih ke condong ke lebih Melayu yang lebih kental lagi lah. Melayu Malaysia lah bahasanya kan. Nah, pakai kain sampin. Sampinnya pun lipatnya ikat teruna mencari jodoh. Apa namanya bang? Ikat teruna mencari jodoh. Ikatkan saya bang. Gitu bisa tak? Saya mau cari jodoh. Nanti saya carikan. Ya, nah, dan apa? Bengkong, ada pending. Pending ini biasanya untuk melindungi perut, untuk supaya tidak pas zaman dulu tuh untuk orang lindungi dulu, berarti untuk tikaman. Oh, tunggu loh bang. Berarti pas misalnya yang zaman dulu perang, emang setelannya kurang lebih kayak gini? Iya, betul. Oke. Selain untuk perang, nah, kalau lebih ke kalau pakaian songket full kayak gini itu tuh biasa untuk acara resmi. Karena ini pun semi resmi, saya pakai lebih resmi lagi. Iya. Dan berarti abang nih memang dari lama ke bang untuk mengamati dan mempelajari keris. Keris nih pusaka lah, lebih intinya nih pusaka baik keris ataupun batik itu saya berawal 2019. Awalnya dulu saya ikut komunitas atau persaudaraan orang Melayu, namanya POM. Nah, dari situlah saya menggali budaya selain dari songket-songketnya. Misalnya kita saya suka yang lain nih, saya pengen cari di Malaysia. Akhirnya ketemulah sama kawan-kawan di Malaysia. Habis itu selain pusaka selain songket ini terselip nih, ada keris nih. Kayaknya boleh gak nih saya menimba keris nih. Akhirnya saya belilah keris-keris. Saya ketemu kawan, kenal dengan kawan di Riau, saya beli keris yang dari Riau. Contohnya yang ini, keris dari Palembang. Yang ini gak bang? Ya, ini juga dari Riau. Saya beli dari Riau, kawan di Riau, pengrajin dari Riau. Kalau badik itu dikasih orang. Badik itu yang mana bang? Keluarga yang ikat kuning. Ikat kuning. Ya. Ini. Nah, dari situlah sebenarnya ada sih, tapi tidak saya bawa banyak karena takutnya juga dalam perjalanan kan. Oke. Kalau yang sisa-sisa ini punya kawan-kawan sesepuh saya semua. Karena beliau lah lebih senior daripada saya, karena saya masih baru. Kalau saya ini pusaka saya lebih ke nomor 2. Kalau saya sih masih peminat budaya berpakaian lah. Oke, sejauh ini ke pakaiannya. Pakaian lebih ke pakaian. Nah, kalau pusaka ini pelengkap. Pusaka ini pelengkap. Iya. Oke. Kembali lagi kawan-kawan di Kombi Komunitas dan Hobi, dan kita sedang bersama teman-teman dari komunitas pecinta pusaka Pontianak, dan mari kita lanjutkan obrolan kita sebelumnya. Mau lanjut ke abang yang boleh, abang topik. Abang itu. Abang hobi memang hobi gak bang? Nih ngoleksi hobi. Ngapa bisa hobinya keris gitu bang? Kayak hobi yang lain ada? Saya pandang ini punya sejarah. Oh, ketertarikannya di sejarah itu, oke. Ya. Maksudnya berarti kayak kalau yang bawaan abang sendiri, kira-kira ada berapa butir? Ada tidak bang yang dari sini? Yang itu, boleh lihat bang? Ini dari mana nih bang? Oh, ini dari Sulawesi Selatan. Sulawesi, Bugis ya.
Ini bang, yang bawaan abang tadi nih. Iya, Ini asalnya dari Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Ya, lebih tepatnya di Kabupaten Bone. Kabupaten Bone. Iya. Nyang saya situ tuh bang. Nyang saya. Tapi emang dia suka belayar, dia ndak ninggalkan ini nih beliau nih. Kok abang bisa dapat? Harus ada di nyang saya itu harus, atau ini punya nyang saya bang? Ndak tahu lah ya gitu ya. Terbang ini bentuk-bentukannya nih. Tadi saya ada buka sebentar nih. Baunya nih emang karena perawatan yang kayak gimana? Yang tadi itu di awal saya dilihat tuh dianukan oles-oles pakai Iya, itu. emang ada perawatan. Dan baunya nih bisa keluar rumah kayak gini nih. Dan abang pas dapat ini bang ada kayak pengalaman apa gitu. Ada pengalaman pribadi yang tidak bisa disebutkan. Aduh, kita kecewa ya teman-teman ya. Seharusnya itu harus bisa diceritakan itu. Tapi it's okay lah. Bisa tergolong gini bang, gini ya lah. Seram ndak? Ya, untuk pribadi, emang. Ya kalau awal-awal sih ada keseramnya, oke. ngerinya ada. Dan ini bang, berarti ketika abang dapat ini nih abang posisinya masih yang muda sekali ke? Masih sekitar berapa? Iya, gitu? waktu saya muda. Muda sampai sekarang nih. Iya. Dan pengalaman itu masih mengikuti bang? Kalau mengikuti sudah enggak. Betul enggak? Cuma Berarti yang awal-awal pertama aja. ya iya? Pertama. Dan ini memang barang yang pertama abang punya kah? Yang ini nih? Iya betul. Oke, yang kalau setelah itu kan abang ada kepemilikan yang gitu. Apakah mengalami pengalaman yang sama kayak mendapat yang pertama ini? Kalau yang waktu dekat sih enggak ada. Udah enggak ada. Oh, berarti yang ini nih karena kaget ya kali ya. Wah, adalah gitu. Karena dapat satu barang ini. Oke. Dan ini bang, sejauh ini pernah ditawar ya bang sama kayak kolektor? Pernah. Ini saya balikkan dulu nih filmnya. Ada pernah ditawar kolektor barang yang itu? Kalau yang ini ada. Ada. Tapi saya belum mau lepas. Kalau boleh tahu berapa digit gitu? Ini lah kita kayak berapa gitu tawarnya? Relatif sih. Relatif. Tawaran tertinggi deh berapa? Paling tinggi 15 juta ada. 15 dan enggak abang lepas. Enggak. Karena emang saking dekatnya abang dengan ya anggaplah pengalaman apa pribadi terhadap. Tunggu abang, berarti ini dari bisa dibilang dari orang tua abang kan? Bukan. Ya. Wow. Ini dia yang cari tuan kayak ini bang, ya tak? Dan ini kan biasa tuh saya dengar tuh benda-benda kayak gini nyari tuan. Kalau nggak cocok dia biasa lari lagi. Total abang ada punya berapa koleksi bang? Kalau total semuanya ada 40. 40. Dapatnya dari mana-mana tuh bang? Ada yang dari luar Kalimantan, ada yang dari Kalimantan. Lebih tepatnya di Pontianak ada juga. 40 bang? Iya, kurang lebih 40. Macam mana cara dapat bang sampai 40 dan berapa lama? Sorry, ini ngumpulkan 40 ini nih. Itu dari kawan ke kawan. Kan kawan tahu saya pengoleksi pusaka kan. Iya. Jadi dia punya kawan, dia nawarkan ke saya. Kalau cocok, saya ambil. Kalau tidak cocok, saya tidak mau. Dalam waktu kurang lebih berapa tahun tuh dapat 40 itu tuh? Sampai sekarang dari 2017. 2017. 8 tahun. Lama. Dia kan selama 40 kan 40 tuh. 40 kan dalam tuh tetap ada ininya nih kayak ya tawar-tawar, cincai-cincai gitu pengolahannya. Tuh deal-dealan sama apakah ada sistem barter juga ke kayak dia mau abang mau barang ini terus dia mau yang punya abang tukar gitu ada juga kan? Iya, ada juga barter. Itu ada juga antara kolektor. Oh, sesama kolektor. Kawan ke kawan. Oke. Sejauh ini bang, kalau misalnya di luar koleksi abang atau sepengetahuan abang lah, harga tertinggi untuk barang kayak gini yang pernah ditawarkan, yang abang tahu itu sekitar berapa? Itu 15 juta. 15 juta itu sejauh ini yang paling tinggi ya. Itu yang jenis ini ada keris sama badik bang ya? Yang keris atau yang badik? Keris nih. Yang kerisnya. 15 juta bang. Iya.
Itu ada buka tuh ada AC-nya ke di dalam gitu bisa. Jujur barang-barang gini saya nggak ngerti nih bang, karena kayak koleksi kan di rumah saya paling koleksi ikan cupang, kayak Chris nih tak ngerti nih. Jadi penilaian dia bisa dapat berani naruh harga segitu tuh gara-gara apa bang? Ini dari bahannya. Oh bahan. Bahannya ini gagangnya dari Hulu Gading. Hulu Gading. Gajah. Apa tuh bang? Hulu Gading gajah. Oh gading gajah. Oke. Nah kita sampai ke abang yang terakhir bang. Ini Siap. saya nanya yang sederhana, yang simpel-simpel ya bang ya. Kira-kira visi ke depan abang untuk komunitas nih apalah, kayak strategi yang bagus, gimana caranya mengembang biakan, nggak kayaknya pusing bang ya, Pusing. dosa saya gitu. Abang kalau boleh tahu suka keris memang dari lama sekali bang? Belum lama sih. Belum. Mungkin 2010-an gitulah. 2015-an. 2015-an sampai sekarang. Dan yang bikin abang tertarik dengan keris itu apa bang? Awalnya saya itu suka kumpul-kumpul dengan kawan-kawan yang suka melestarikan budaya. Karena saya pikir budaya Melayu Bugis itu harus selalu ada gitu di tengah-tengah masyarakat. Karena selama ini saya lihat udah mulai ketutupnya, udah mulai pudar. Selain itu, kenapa harus pusaka Bugis Melayu? Selain itu saya untuk cari silsilah bang. Saya mau tahu nenek moyang saya berasal dari mana sih? Iya. Susur galur bang ya? Susur galur orang kita Melayu kan. Karena khususnya di senjata orang Sulawesi, kalau misal dia nitipkan ke anaknya, jadi anak itu nanti tahu, oh orang tua saya berasal dari daerah ini, orang tua saya berasal dari daerah ini gitu. Dan tentunya bagi kawan-kawan, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak yang ingin bergabung dengan komunitas pencinta pusaka Mulai Kota Pontianak, kami biasa juga berkumpul di alamat di Jalan Media, Jalan Ahmad Yani, tepatnya di Jalan Media atau di Gang Media. Itu rumah paling pertama di sebelah kiri ada toko Gaharu Borneo. Nah, memang kami komunitas ini biasa berkumpul, bersilaturahmi dan berbagi cerita di sana. Tetapi yang pastinya tidak hanya keris yang kawan-kawan semua bisa bicarakan. Kita bisa berdiskusi tentang kain songket. Kita bisa mengenal sejarah kain tenun Cora Insang karena memang kebetulan saya sendiri yang pernah menelitinya. Jadi sekali lagi komunitas pencinta pusaka Melayu ini tidak hanya mengkoleksi keris, tapi juga ada kain songket, tenun Mulai Kota Pontianak dan berbagai macam hal-hal lainnya. Dan tentunya sekali lagi komunitas kita ini adalah tempat berdiskusi, tempat berbagi cerita, saling belajar, dan tentunya saling menambah sahabat lah, bersilaturahmi dengan siapapun juga. Sekali lagi buat teman-teman, abang kakak semuanya, ayahanda, ibunda semua, keluarga ingin bersilaturahmi atau kita ingin berkumpul, berbagi cerita, silakan sekali lagi datang di Jalan Ahmad Yani, tepatnya Gang Media, itu di Gaharu Borneo Store. Baiklah, mungkin itu saja yang sejauh ini bisa kita dapatkan dari penggalian kita mendetail terhadap pusaka-pusaka yang ada di Pontianak, terutama di bagian Bugis Melayu Pontianak di sini ya. Dan terima kasih juga untuk abang-abang yang telah hadir sebagai narasumber dan bisa menjelaskan apa-apa saja yang menarik dari sisi keris dan badik yang sudah terpampang di sini. Ini bang, ini yakin tidak ada yang hilang kan? Tidak ada yang lari nih kan? Maksudnya biasanya tengah-tengah malam tuh kan ada yang pandai lari tuh, mungkin tidak ada kan? Insya Allah aman ya, aman. Oke lah. Dan sejauh ini bisa kita bilang barang-barang ini aman. Dan untuk kawan-kawan yang mungkin tertarik untuk bergabung dengan komunitas ataupun mungkin punya barang serupa untuk ditukarkan atau disumbangkan, boleh menghubungi kawan-kawan kita di komunitas pecinta pusaka Pontianak. Sekian, saya Opang hari ini, sampai bertemu di kombi berikutnya, komunitas dan hobi.